Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab, dan selamat mendengarkan. Aku bukan pewaris, tapi aku akan buktikan. Aku pasti bisa. Walaupun banyak yang menghinaku, aku akan tetap berusaha. Gak peduli seberat apa. Namaku Raka. Aku lahir bukan dari keluarga berada, bukan pula dari garis keturunan kaya raya. Ayahku sudah lama tiada, dan ibuku hanya seorang penjual gorengan di pinggir jalan kecil dekat pasar. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan hinaan. Teman-teman sekolah sering menertawakanku karena seragamku lusuh, sepatuku bolong, dan aku sering menahan lapar karena uang jajan tak pernah cukup. Apa sih yang bisa kamu harapkan dari anak miskin kayak dia? Begitu suara-suara yang sering kudengar. Kadang, aku pura-pura tak peduli. Tapi di dalam hati, rasa sakit itu menumpuk. Namun di balik semua kekurangan itu, aku selalu punya mimpi. Aku ingin mengubah nasib. Aku ingin ibuku berhenti menangis karena kesulitan hidup. Aku ingin membuktikan pada dunia bahwa anak miskin sepertiku pun bisa berdiri sejajar dengan mereka yang dulu meremehkan. Malam-malamku sering kuhabiskan menatap langit, berbicara pada diri sendiri. Raka, suatu hari nanti kamu pasti bisa. Kamu harus jadi seseorang, meski kamu bukan pewaris harta. Kamu akan jadi perintis hidupmu sendiri. Dan disinilah kisah itu dimulai. Sejak SMP, aku sudah terbiasa membantu ibu. Sepulang sekolah, aku ikut menjaga lapak gorengan kecil kami. Tangan ini sering bau minyak, bajuku penuh noda, dan tubuhku lelah. Tapi aku tahu, inilah satu-satunya cara agar kami bisa bertahan hidup. Kadang, aku iri melihat teman-temanku. Mereka pulang sekolah bisa langsung bermain, sementara aku harus berdiri di pinggir jalan, menjajakan gorengan. Beberapa dari mereka bahkan sengaja membeli, hanya untuk menertawakan. Wah, Raka jadi tukang gorengan sekarang ya? Lalu mereka tertawa keras. Aku hanya diam. Tidak membalas. Dalam hati, aku berbisik. Tidak apa-apa kalian menertawakan aku sekarang. Suatu hari nanti, aku akan membuat kalian melihat siapa aku sebenarnya. Malam itu, aku melihat ibu duduk sendirian, menghitung sisa uang hasil dagangan. Jumlahnya tak seberapa. Ibu tersenyum padaku, tapi aku tahu di balik senyum itu ada kelelahan yang dalam. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Ibu, suatu hari nanti aku akan buat ibu berhenti jualan. Aku akan jadi orang sukses, Bu. Aku janji. Mata ibu berkaca-kaca. Ia menepuk pundakku dan berkata lirih. Raka, ibu tidak butuh kau kaya. Ibu hanya butuh kau tetap berjuang, jangan pernah menyerah. Malam itu, hatiku semakin bulat. Aku harus mencari jalan. Meskipun miskin, aku percaya aku bisa mengubah segalanya. Dan langkah kecil itu segera membawaku pada perjalanan panjang penuh luka, air mata, sekaligus harapan. Hari-hariku terus berjalan dengan pola yang sama. Sekolah, membantu ibu berjualan, lalu tidur dengan rasa lelah yang tak terucapkan. Namun, ada satu hal yang selalu tumbuh dalam benakku, aku tidak bisa terus begini. Suatu sore, ketika aku membantu ibu membereskan dagangan, aku melihat seorang teman lama. Dia dulu sama sepertiku, anak biasa, dari keluarga sederhana. Tapi kini, dia pulang dari kota dengan penampilan berbeda, rapi, percaya diri, dan jelas terlihat sukses. Aku tersadar. Jika aku tetap di sini, hidupku tidak akan pernah berubah. Aku harus pergi. Aku harus merantau. Malam itu, aku memberanikan diri berbicara pada ibu. Ibu, izinkan aku ke kota. Aku ingin bekerja, ingin belajar, ingin mencari jalan untuk mengubah hidup kita. Ibu terdiam lama. Matanya penuh kekhawatiran. Apa kau yakin, Raka? Kota itu keras. Ibu takut kau tidak sanggup. Aku menggenggam tangan ibu erat. Justru karena keras, Bu, aku harus mencoba. Kalau aku tetap di sini, kita akan terus seperti ini. Biarlah aku yang berjuang, meski mulai dari nol. Air mata ibu menetes, tapi akhirnya ia mengangguk. Pergilah, Nak. Tapi jangan lupakan siapa dirimu. Ingat, jangan pernah menyerah. Malam itu, aku tidur dengan hati berdebar. Besok,
Aku akan meninggalkan desa kecilku. Meninggalkan semua kenyamanan yang ada, untuk masuk ke dunia yang penuh ketidakpastian. Namun satu hal pasti, aku tidak akan kembali dengan tangan kosong. Hari itu aku berangkat ke kota dengan bekal seadanya. Sebuah tas lusuh, baju beberapa potong, dan uang pas-pasan yang ibu kumpulkan dari hasil dagangan. Dengan doa dan harapan, aku melangkah ke dunia baru. Namun ternyata, kota tidak seindah bayanganku. Bangunannya memang tinggi, jalanan ramai, lampu-lampu berkilau. Tapi bagi seorang miskin sepertiku, semua itu terasa asing dan menakutkan. Hari pertama aku mencoba mencari kerja. Aku mendatangi toko-toko, restoran kecil, hingga pasar. Tapi jawabannya selalu sama. Maaf, kami butuh orang berpengalaman. Maaf, kami tidak butuh pekerja tambahan. Atau bahkan ada yang menatapku dari atas ke bawah, lalu berkata dingin. Anak kampung sepertimu mana bisa kerja di sini? Perutku mulai lapar. Aku hanya makan sepotong roti murah, sambil duduk di trotoar. Di sekitarku, orang-orang lalu lalang dengan pakaian bagus dan wajah penuh percaya diri. Aku merasa kecil, sangat kecil. Malam itu, aku tidak punya tempat tidur. Aku duduk di emperan toko yang sudah tutup, memeluk tas lusuhku. Dingin menusuk tulang, suara kendaraan tak pernah berhenti. Aku menatap langit kota yang kelabu, lalu berbisik lirih. Raka, inilah jalan yang kau pilih. Jangan menangis. Kau harus kuat. Meski hatiku gemetar, aku tahu satu hal. Aku tidak boleh pulang dengan kegagalan. Aku harus bertahan, meski kota ini terasa tak ramah. Hari-hari di kota terus kulalui dengan sulit. Setelah berulang kali ditolak, akhirnya aku mendapat pekerjaan sebagai kuli angkut di pasar. Tugasnya sederhana, mengangkat barang-barang berat dari truk ke kios, dari kios ke pelanggan. Upahnya kecil, tapi bagiku itu berarti banyak. Dengan uang itu, aku bisa membeli makanan hangat, meski hanya sekali sehari. Namun, pekerjaan ini bukan tanpa luka. Seringkali para pedagang memandang rendah. Cepat, angkat yang benar. Dasar anak kampung lamban. Atau, kalau nggak kuat, jangan kerja di sini. Malah bikin repot. Aku hanya bisa menunduk. Bahu terasa sakit, telapak tangan penuh kapalan, tapi aku bertahan. Aku katakan pada diriku sendiri. Ini baru awal, Raka. Jangan menyerah. Suatu hari nanti kau akan berdiri bukan sebagai kuli, tapi sebagai tuan atas hidupmu. Malam-malamku tetap berat. Aku masih tidur seadanya, kadang di lantai los pasar, kadang di emperan toko. Tapi berbeda dengan sebelumnya, kini aku punya sedikit uang. Sedikit demi sedikit, aku menabung. Di sela-sela bekerja, aku memperhatikan para pedagang. Bagaimana mereka menata barang, melayani pembeli, dan mengatur uang. Dari situ aku belajar diam-diam, bahwa bisnis bukan hanya tentang modal, tapi juga tentang cara melayani dan menjaga kepercayaan. Hinaan demi hinaan terus kudengar. Tapi aku tidak membalas. Aku tahu, suatu hari nanti mereka akan berhenti meremehkanku, bukan karena kata-kataku, tapi karena hasil yang kubuktikan. Hari-hari keras ini adalah batu pijakan pertamaku. Aku bukan pewaris, tapi aku mulai belajar bagaimana menjadi seorang perintis. Beberapa bulan aku bertahan sebagai kuli angkut. Uang hasil keringat dan luka di punggung itu kutabung sedikit demi sedikit. Bukan banyak, tapi cukup membuatku bermimpi untuk mencoba usaha kecilku sendiri. Aku ingat, malam itu aku duduk di sudut pasar, menghitung uang dengan hati berdebar. Kalau aku hanya jadi kuli, sampai kapanpun hidupku tidak berubah. Aku harus berani mencoba. Dengan modal pas-pasan, aku membeli bahan sederhana, mie instan, telur, dan beberapa bumbu dapur. Aku meminjam gerobak bekas yang sudah rusak dari salah satu pedagang, lalu memperbaikinya seadanya. Begitulah, lahir warung mie kecil di pinggir jalan. Awalnya, aku begitu bersemangat. Setiap malam aku berteriak memanggil pelanggan. Tangan ini gemetar, bukan karena lelah, tapi karena penuh harapan. Mungkin inilah jalanku, pikirku. Namun kenyataan tak semanis mimpi. Orang-orang lebih memilih warung besar yang sudah terkenal. Aku hanya dapat 1 atau 2 pelanggan. Sisanya lewat begitu saja, bahkan ada yang menertawakan daganganku. Siapa sih yang mau makan mie di tempat kayak gini?
Suara itu menusuk hati. Hari-hari berlalu, daganganku sering tersisa banyak. Bahan-bahan basi, uang modal habis, dan aku kembali terpuruk. Suatu malam, aku hanya bisa duduk di samping gerobakku yang sepi, menahan tangis. Aku merasa gagal. Aku merasa tidak pantas bermimpi. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku mendengar suara hatiku berkata, "Raka, kalau kau jatuh, bangkitlah lagi. Kau bukan pewaris harta, tapi kau perintis jalan hidupmu sendiri. Gagal bukan akhir, gagal adalah guru." Aku mengusap air mata. Ya, aku gagal. Tapi aku belum kalah. Setelah kegagalan Warumi itu, aku kembali tanpa arah. Gerobak yang dulu kupandang penuh harapan kini hanya menjadi saksi bisu bahwa mimpiku runtuh seketika. Namun aku tahu, aku tidak boleh berhenti. Suatu hari, seorang pedagang sembako di pasar melihat kegigihanku. Namanya Pak Jaya. Beliau menawarkan aku bekerja di tokonya. "Kalau kamu mau kerja sungguh-sungguh, bantu saya di sini. Nanti kamu bisa belajar juga." Aku langsung mengangguk. Bekerja di toko sembako tentu lebih baik daripada jadi kuli angkut. Hari-hariku berubah. Pagi-pagi aku sudah menata beras, gula, minyak, dan barang dagangan lainnya. Siang hari melayani pembeli, mencatat hutang pelanggan, hingga menghitung stok barang. Meski hanya seorang pekerja, aku diam-diam memperhatikan cara Pak Jaya berdagang. Bagaimana ia menawar harga ke distributor. Bagaimana ia memperlakukan pelanggan dengan ramah. Bagaimana ia tetap tersenyum meski kadang rugi. Dari situlah aku sadar, bisnis bukan hanya soal modal, tapi juga soal kepercayaan. Orang membeli bukan hanya karena harga, tapi karena percaya pada penjualnya. Malam-malam, setelah toko tutup, aku sering duduk sendiri sambil mencatat di buku lusuh. Catatan tentang harga barang, cara melayani, dan strategi kecil yang kulihat. Aku sedang belajar. Belajar dari nol, tanpa guru, tanpa sekolah bisnis. Guru terbaikku adalah pengalaman. Kadang aku masih dihina, dianggap hanya anak toko yang tak punya masa depan. Tapi aku diam. Dalam hati aku berkata, suatu hari nanti, aku juga akan punya toko, bahkan lebih besar dari ini. Bekerja di toko Pak Jaya membuat hidupku sedikit lebih tenang. Aku mendapat upah bulanan, cukup untuk makan, bahkan sesekali bisa mengirim uang untuk ibu di kampung. Namun, di dalam hati, ada sesuatu yang terus mengganggu. Aku mulai merasa terlalu nyaman. Hari-hariku berjalan sama, membuka toko, melayani pelanggan, menutup toko. Aku belajar banyak, iya. Tapi apakah aku akan selamanya hanya menjadi pekerja? Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya pada Pak Jaya. "Pak, boleh saya tahu, bagaimana Bapak dulu bisa punya toko sebesar ini?" Pak Jaya tersenyum. "Dulu Bapak juga bukan siapa-siapa, Rak. Bapak hanya kuli angkut, sama seperti kamu dulu. Tapi Bapak berani mengambil risiko. Kalau hanya jadi pekerja, hidup kita akan aman, tapi tidak akan pernah maju." Kata-kata itu menancap di hatiku. Berani mengambil risiko. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap buku catatan kecilku yang penuh coretan tentang harga barang, cara berdagang, dan mimpi-mimpiku. Aku sadar, aku tidak bisa selamanya berada di sini. Aku harus mulai melangkah, meski berat, meski bisa gagal lagi. Keesokan harinya, aku menemui Pak Jaya. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Pak, terima kasih sudah mengajari saya. Tapi saya ingin mencoba berdiri dengan kaki saya sendiri." Pak Jaya menatapku lama. Lalu beliau menepuk bahuku dan berkata, "Kalau itu sudah tekadmu, pergilah, Rak. Ingat, jangan takut jatuh. Jatuh itu biasa, yang penting kau harus bangkit lagi." Hari itu, aku meninggalkan toko dengan hati berdebar. Aku tidak tahu ke depan akan seperti apa. Tapi satu hal yang kupastikan, aku akan merintis jalanku sendiri, meski dari nol. Setelah keluar dari toko Pak Jaya, aku hanya punya tabungan pas-pasan. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk menyewa kios. Namun aku yakin, kalau aku menunggu sampai punya modal besar, mungkin aku tidak akan pernah memulai. Aku memutuskan untuk berjualan sembako dalam skala kecil. Aku beli beras 1 karung, minyak beberapa liter, dan gula beberapa kilo.
Semua kutaruh di atas tikar sederhana di pinggir jalan. Itulah tokoku yang pertama. Hari pertama, hampir tak ada yang mampir. Orang lebih memilih membeli di toko besar yang lengkap dan rapi. Aku hanya bisa tersenyum, meski dalam hati ada rasa minder. Namun, aku tidak menyerah. Setiap ada pembeli yang datang, aku melayaninya dengan sabar. Kalau ada orang tua yang kesulitan membawa barang, aku antarkan sampai ke rumah. Kalau ada pelanggan yang belum mampu membayar, aku catat dan izinkan mereka membayar nanti. Sedikit demi sedikit, kepercayaan mulai tumbuh. Orang-orang di sekitar mulai mengenalku sebagai pedagang yang jujur. Kalau beli di Raka, pasti nggak dikurangi timbangannya. Kalimat sederhana itu membuat hatiku hangat. Malam-malam aku tetap belajar. Menghitung untung rugi, mencari pemasok lebih murah, dan mencatat kebutuhan pelanggan. Aku mulai paham, bisnis bukan soal besar atau kecilnya tempat, tapi soal kepercayaan dan pelayanan. Meski untungku masih kecil, ada kepuasan yang tak bisa digantikan. Ini adalah usahaku sendiri. Aku memang belum sukses, tapi aku sedang merintis jalan menuju ke sana. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa langkahku sudah berada di jalur yang benar. Usahaku perlahan mulai dikenal orang. Meski hanya berjualan di tikar sederhana, pembeliku semakin banyak. Aku sudah bisa menambah stok, bahkan mulai bermimpi suatu hari punya kios kecil sendiri. Namun ternyata, jalan menuju kesuksesan tidak selalu lurus. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Air meluap dari selokan, pasar terendam banjir. Dagangan yang kusiapkan habis terendam lumpur. Karung beras, gula, hingga minyak, semuanya rusak dan tak bisa dijual lagi. Aku terduduk lemas di depan tikarku yang basah kuyup. Hasil jerih payah berminggu-minggu hilang dalam sekejap. Tabunganku terkuras untuk modal, dan kini semuanya lenyap. Belum sempat kering air mataku, cobaan lain datang. Ada pedagang besar yang iri dengan kehadiranku. Dia mulai menyebarkan kabar buruk, mengatakan aku sering mengurangi timbangan. Beberapa pelanggan pun mulai ragu, dan daganganku semakin sepi. Malam itu aku duduk sendirian di sudut pasar. Hujan masih turun, dingin menusuk tulang. Aku menatap ke langit, mencoba menahan tangis. Ya Allah, apakah aku harus berhenti di sini? Apakah aku memang tak pantas bermimpi lebih besar? Tapi tiba-tiba aku teringat wajah ibuku di kampung. Wajah penuh harapan, yang selalu tersenyum meski hidup serba kekurangan. Aku menggenggam erat buku catatanku yang sudah lusuh. Di halaman terakhir, ada kalimat yang kutulis sendiri. Jangan menyerah, Raka. Kau bukan pewaris, tapi perintis. Kalau jatuh, bangkit lagi. Aku menarik napas panjang. Ya, aku harus bangkit lagi. Meski semua terasa runtuh, aku tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Aku akan membuktikan bahwa mimpi ini belum berakhir. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur. Suamiku masih koma, dan di dalam hatiku muncul sebuah dilema yang menyesakan. Aku masih ingat kata-kata Bu Karti, ada jalan lain, tapi harus ada yang dikorbankan. Aku menatap wajah suamiku yang pucat, dengan selang oksigen terpasang di hidungnya. Kalau aku menyerah sekarang, dia mungkin tidak akan pernah sadar. Tapi kalau aku mengikuti jalan itu, siapa yang harus aku relakan? Setiap hari aku merasa makin terjepit. Tabungan sudah habis, hutang semakin menumpuk, dan aku mulai merasa benar-benar kehilangan arah. Aku masih mencoba mengurus semua kebutuhan rumah, meski tanganku gemetar setiap kali menghitung uang belanja yang tersisa. Suatu malam, aku kembali bermimpi aneh. Aku berjalan sendirian di sebuah jalan panjang, gelap, hanya diterangi lampu-lampu kecil yang berkedip. Di ujung jalan, ada sosok hitam tinggi besar yang mengulurkan tangan, menawarkan sebuah kunci berwarna emas. Sosok itu berbisik lirih, ambil ini, kau akan mendapatkan kembali apa yang kau inginkan. Tapi ingat, semua ada bayarannya. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jantungku berdegup kencang, seakan aku baru saja menandatangani sebuah perjanjian yang tidak pernah ku mengerti. Di saat aku mulai merasa lelah, tetanggaku datang membawa kabar, ada seseorang di desa seberang yang dikenal bisa membantu menyembuhkan penyakit yang tak tersentuh obat rumah sakit. Namanya Pak Jaya, seorang dukun tua yang terkenal bisa membangunkan orang dari koma. Aku semakin bimbang. Apakah aku harus mencobanya, meski tahu risikonya besar?
Atau tetap bertahan dengan doa dan pengobatan medis yang semakin membuatku putus asa? Sambil menggenggam tangan suamiku yang dingin, aku berbisik. Bangunlah, Mas, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua pilihan terasa salah. Di ruang sepi itu, hanya suara mesin medis yang berdetak, seolah menghitung waktu yang semakin menipis untukku mengambil keputusan terberat dalam hidupku. Hari itu aku duduk sendiri di ruang rapat, menatap meja panjang yang dulu selalu penuh dengan tawa rekan kerja. Kini kursi-kursi itu kosong, satu persatu mereka meninggalkanku. Proyek yang kuharapkan bisa menyelamatkan perusahaan justru ditolak mentah-mentah oleh investor. Aku merasa semua yang kuperjuangkan sia-sia. Orang-orang yang dulu menghina penampilanku semakin berani merendahkan. Dia bukan pewaris apa-apa, apa yang mau diandalkan darinya, kata mereka dengan sinis. Kata-kata itu menusuk, membuat dadaku sesak. Teleponku berdering, kabar buruk lain datang. Ban menolak pinjaman, padahal itu satu-satunya harapanku untuk melanjutkan bisnis. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak punya jalan keluar. Malamnya, aku duduk di kamar tanpa cahaya, hanya diterangi lampu meja yang redup. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Semua usahaku, semua kerja keras yang kulakukan, seakan runtuh dalam sekejap. Aku hanya bisa bertanya dalam hati, haruskah aku menyerah? Atau masih ada cara lain yang belum kupikirkan? Di titik itu, aku sadar, inilah pilihan terberat dalam hidupku. Menyerah, atau bangkit dengan segala yang tersisa. Setelah malam yang panjang, aku mencoba menata kembali langkahku. Setiap hinaan yang pernah kudengar, setiap tawa meremehkan, kini terputar kembali di kepalaku. Dulu, aku menangis karena merasa tidak mampu. Tapi kini, aku mulai sadar justru luka-luka itulah yang membentukku. Aku bukanlah anak orang kaya yang tinggal mewarisi harta. Aku seorang perintis. Setiap rupiah yang kuhasilkan, setiap usaha yang kulakukan, semuanya lahir dari keringat dan doa. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin. Aku melihat wajah lelah, tapi juga penuh tekad. Mulai hari ini, aku tak akan lagi menunduk. Aku akan buktikan bahwa harga diriku bukan ditentukan oleh siapa orang tuaku, tapi oleh kerja kerasku sendiri. Dengan tekad itu, aku melangkah keluar rumah. Aku tahu perjalanan masih panjang, tapi kali ini, aku siap. Hari itu, Raka duduk lama di ruang tamu, menatap setumpuk kertas rencana bisnis yang sudah ia buat semalaman. Matanya merah karena begadang, tapi hatinya penuh dengan semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ide usaha yang ia temukan beberapa hari lalu terasa begitu kuat, seakan ini benar-benar jalan yang Allah tunjukkan untuknya. "Kak, apa kamu yakin mau nekat begini lagi?" Suara ibunya pelan, tapi penuh kekhawatiran. Raka menunduk, lalu menggenggam kertas-kertas itu lebih erat. "Bu, aku yakin. Kali ini aku tahu apa yang aku lakukan. Aku nggak akan nyerah lagi." Ayahnya yang duduk di samping hanya bisa menghela napas panjang. "Kamu sadar nggak? Kita sudah banyak keluar uang waktu bisnismu yang dulu gagal. Kalau kamu jatuh lagi, siapa yang akan tanggung jawab?" Kata-kata itu menusuk hati Raka. Ia tahu ayahnya benar. Tapi kali ini berbeda. Modal yang ia punya bukan pinjaman besar, bukan hutang yang mencekik. Ia hanya mengumpulkan sedikit tabungan dari kerja serabutan, ditambah uang hasil menjual motor tua kesayangannya. Modal pas-pasan itu mungkin terlihat kecil, tapi baginya sangat berarti. Malam itu, Raka memberanikan diri berbicara pada keluarganya sekali lagi. "Aku tahu kalian takut. Aku pun takut. Tapi kalau aku terus hidup dengan rasa takut, aku nggak akan pernah maju. Tolong percaya sama aku, walau sekali ini saja." Ibunya terdiam, menunduk. Ayahnya menghela napas, lalu berkata dengan nada berat, "Kalau itu keputusanmu, jalani. Tapi jangan sampai menyesal." Beberapa hari kemudian, Raka benar-benar memulai usahanya. Dengan uang seadanya, ia menyewa sebuah kios kecil di pinggir jalan. Tidak mewah, bahkan cat temboknya sudah mengelupas. Ia hanya bisa memperbaiki sedikit dengan cat murahan dan menata meja seadanya. Tetangga-tetangga yang lewat menatap heran. Ada yang berbisik, ada yang tertawa kecil. Kasihannya, masih berani buka usaha lagi. Padahal kemarin-kemarin gagal total. Modal segitu mau lawan bisnis besar? Hahaha, nggak kebayang. Setiap kata itu seperti pisau yang menusuk hati Raka. Tapi ia memilih diam,
pura-pura tidak mendengar. Baginya, cibiran bukan alasan untuk berhenti. Di hari pembukaan, hanya ada beberapa orang yang datang. Bahkan teman-teman yang dulu dekat banyak yang tidak hadir. Sahabat lamanya, Fadil, justru menepuk pundaknya sambil berkata, "Kak, serius deh, mending kamu kerja lagi aja sama orang. Ngapain capek-capek kayak gini kalau ujung-ujungnya gagal?" Ucapan itu hampir membuat Raka goyah. Tapi ia menatap Fadil dengan mata penuh tekad. "Dil, kalau aku terus kerja sama orang, aku nggak akan pernah punya kesempatan ngebuktiin diri. Aku harus mulai dari sini, walaupun kecil." Malam itu, setelah semua selesai, Raka berdiri sendirian di depan kios kecilnya. Jalanan sudah sepi, hanya lampu neon murahan yang berkelip samar. Modalnya hampir habis, pembeli pun baru segelintir. Hatinya ciut, tapi ada suara dalam dirinya yang berbisik, "Bertahanlah, ini baru awal." Dengan tangan gemetar, ia mengunci pintu kios. Ia tahu, ini adalah langkah terberat dalam hidupnya. Tapi kalau ia berhasil melewati ini, maka masa depannya akan berubah selamanya. Hari-hari pertama usaha barunya terasa berat, tapi Raka tidak menyerah. Ia bangun pagi, menyiapkan semua kebutuhan, dan turun langsung melayani pelanggan. Keringatnya bercucuran, tapi senyumnya tidak pernah hilang. Setiap kali ada yang membeli, sekecil apapun, ia selalu mengucap syukur. Meski banyak yang dulu menghina, pelan-pelan mereka mulai penasaran. Itu usaha si Raka ya? Kok rame juga sekarang?" Bisikan-bisikan itu mulai terdengar, membuat hati Raka semakin teguh. Namun, perjuangannya tidak berhenti di situ. Suatu malam, Raka pulang dengan langkah gontai. Dagangannya seharian tidak laku banyak. Ia masuk kamar, menatap atap, dan sempat bergumam lirih. "Apakah aku sanggup bertahan?" Tapi di saat keraguan itu datang, ia teringat wajah ibunya. Senyum sederhana yang selalu mendukung, meski dengan hati-hati sempat melarang. Kata-kata ibunya terus terngiang. "Raka, jangan pernah takut gagal. Kalau jatuh, berdiri lagi. Allah selalu melihat usaha hambanya." Besoknya, semangatnya kembali berkobar. Raka mencoba strategi baru. Ia promosi lewat media sosial, menawarkan produk dengan cara kreatif. Tak disangka, responnya luar biasa. Pesanan mulai berdatangan, bahkan dari luar kota. Malam itu, ia duduk di teras rumah, memandangi bintang-bintang sambil tersenyum. Ternyata benar, kalau kita tidak berhenti berusaha, pintu rezeki pasti terbuka, bisiknya. Di titik itu, meski perjalanan masih panjang, Raka mulai merasakan bahwa inilah jalannya. Cahaya kecil di ujung terowongan itu kini semakin terang, memberi harapan bahwa masa depan bisa ia genggam dengan tangannya sendiri. Hari-hari Raka kini terasa berbeda. Usaha kecilnya yang dulu hanya berupa kios sederhana di pinggir jalan, perlahan mulai berubah. Nama tokonya mulai dikenal banyak orang. Bahkan dari luar kota pun ada yang sengaja datang untuk membeli produk yang ia jual. Setiap pagi, sebelum membuka toko, Raka selalu berangkat lebih awal ke masjid. Ia menunaikan sholat subuh berjamaah, lalu duduk sebentar berzikir. Dari sanalah ia mendapatkan ketenangan hati dan semangat baru untuk menjalani hari. "Semua ini bukan karena aku hebat," gumamnya lirih, "tapi karena pertolongan Allah." Ibunya pun semakin bahagia melihat perubahan itu. Kini ia tak lagi khawatir tentang kebutuhan sehari-hari. Bahkan, Raka selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk ibunya, entah untuk belanja kebutuhan rumah, membiayai pengobatan, atau sekadar membelikan sesuatu yang membuat ibunya tersenyum. Baginya, senyum ibunya adalah doa hidup yang paling mahal. Yang membuat Raka berbeda dengan kebanyakan orang adalah sifat rendah hatinya. Meski penghasilannya sudah jauh lebih besar dibanding dulu, ia tak pernah sombong. Saat ada tetangga yang masih kesulitan, ia sering diam-diam membantu. Bahkan ada beberapa anak kecil di sekitar rumah yang ia biaya sekolahnya, tanpa pernah menceritakan kepada siapapun. Orang-orang yang dulu sering meremehkannya kini mulai terdiam. Mereka yang dulu mengolok-olok penampilannya, kini justru datang dengan wajah ramah. Ada yang membeli barang di tokonya, ada pula yang sekadar menyapa dengan basa-basi. Raka tak pernah menyimpan dendam. Ia selalu menyambut mereka dengan senyuman tulus, seolah hinaan-hinaan dulu sudah lama ia lupakan. Namun, dalam hatinya, ia tahu betul, itulah balasan dari kesabaran. Dulu ia dihina di depan banyak orang hanya karena penampilannya yang sederhana. Sekarang,
Tanpa perlu membalas dengan kata-kata, keadaanlah yang menunjukkan segalanya. Di malam hari, ketika toko sudah tutup, Raka sering duduk sendiri di kamar. Ia menunduk, berdoa, dan berucap syukur. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena terharu. Ya Allah, bisiknya, aku hanyalah hamba MU yang lemah. Jika engkau tidak menolongku, aku tak akan bisa sampai di titik ini. Rezeki yang ia terima kini tak hanya menolong dirinya sendiri, tapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Ia merasa inilah cara Allah mengangkat derajat seseorang yang dulu diremehkan, bukan dengan balasan dendam, melainkan dengan keberkahan dan kerendahan hati. Dan sejak itu, Raka berjanji pada dirinya sendiri, sebesar apapun rezeki yang ia dapatkan, ia akan selalu ingat dari mana ia berasal, siapa yang pernah menemaninya di masa sulit, dan bagaimana hinaan dulu justru menjadi cambuk untuk ia terus maju. Hari itu, warung kopi sederhana milik Rama tampak berbeda dari biasanya. Kursi-kursi penuh oleh pelanggan. Bahkan ada yang rela berdiri hanya demi bisa merasakan kopi buatannya yang mulai dikenal sebagai kopi dengan cita rasa khas. Dari jauh terdengar suara kendaraan yang berhenti, dan beberapa pengunjung baru masuk dengan wajah penasaran. Rama berdiri di balik meja kayu usangnya, menyambut mereka dengan senyum. Tangannya lincah meracik kopi, namun hatinya penuh rasa syukur. Ia menatap sekilas ke arah ibunya yang duduk di pojok, tersenyum haru melihat putranya kini tidak lagi dipandang sebelah mata. Alhamdulillah, Bu, ternyata usaha kecil kita bisa sampai sejauh ini, ucap Rama lirih sambil mengusap keringat di dahinya. Ibunya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Nak, Allah selalu bersama orang yang sabar dan tidak putus asa. Ibu bangga sekali sama kamu. Di tengah kesibukan itu, beberapa orang yang dulu pernah menghina Rama datang. Mereka dulu adalah teman-temannya semasa sekolah, yang pernah menertawakannya saat ia hanya mengenakan pakaian sederhana dan sering bekerja serabutan. Ram. Wah, rame juga ya sekarang warungmu, ucap salah seorang dari mereka dengan nada setengah terkejut, setengah malu. Rama menoleh, menatap mereka dengan tenang. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Ia hanya tersenyum tipis. Iya, alhamdulillah, semua ini berkat doa ibu, kerja keras, dan tentu saja karena pelanggan yang percaya sama aku. Mereka saling pandang, lalu menunduk. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Maaf, Ram, dulu kami sering meremehkan kamu. Kami kira kamu gak akan bisa jadi apa-apa. Ternyata, kami salah besar." Rama menaruh cangkir kopi hangat di depan mereka, lalu berkata dengan suara lembut, "Semua orang berhak berubah, termasuk aku. Dulu aku memang tidak punya apa-apa, tapi aku belajar kalau hinaan bukan akhir dari segalanya. Justru itu yang jadi bahan bakarku untuk terus maju." Keheningan sejenak menyelimuti suasana. Ibunya menatap Rama dengan bangga, matanya semakin berkaca-kaca. Para pelanggan yang mendengar percakapan itu ikut terdiam, seolah merasakan ketulusan kata-kata Rama. Suasana warung yang ramai seketika menjadi penuh makna. Semua orang kini melihat Rama bukan lagi sebagai anak muda miskin yang dulu sering diremehkan, melainkan sebagai sosok pekerja keras, rendah hati, dan penuh syukur. Sambil menatap langit senja yang perlahan berubah jingga, Rama berbisik dalam hati, "Terima kasih ya Allah. Engkau telah membalikkan semua hinaan menjadi kehormatan, dan semua kesedihan menjadi kebahagiaan. Aku berjanji tidak akan pernah sombong, dan akan terus merawat ibu dengan sebaik-baiknya." Raka berdiri di depan gedung baru miliknya, sebuah perusahaan besar yang ia bangun dari nol. Di matanya terbayang semua perjalanan panjang, dari bocah miskin yang sering diejek, pekerja kecil yang diremehkan, hingga akhirnya menjadi seorang pengusaha sukses yang disegani. Ibunya berdiri di sampingnya, menatap bangunan megah itu dengan mata berkaca-kaca. "Raka, ibu tidak pernah menyangka, anak yang dulu sering pulang dengan pakaian kotor, kini bisa berdiri di sini, memiliki ini semua," ucapnya lirih. Raka menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, semua ini bukan hanya untukku. Semua ini untuk ibu, untuk masa depan kita. Aku bukan pewaris harta, tapi aku perintis hidupku sendiri. Dan inilah buktinya." Di balik senyum itu, hatinya bergetar. Ia tahu, semua kerja keras, rasa sakit, penghinaan, dan perjuangan yang pernah ia lalui, akhirnya terbayar lunas pada hari itu. Di ruang tamu rumah barunya yang luas, Raka duduk bersama ibunya. Tangannya menggenggam erat tangan sang ibu yang kini sudah renta, namun wajahnya berseri penuh kebahagiaan. "Ibu, semua ini bukan datang begitu saja," ucap Raka lembut. "Aku bukan pewaris harta,
Bu, tapi aku perintis hidupku sendiri. Semua yang Raka dapatkan, lahir dari doa ibu, kerja keras, dan keyakinan bahwa Allah selalu membuka jalan. Air mata ibunya menetes, bukan karena sedih, tapi haru. Nak, ibu bangga sekali padamu. Kamu bukan hanya berhasil untuk dirimu sendiri, tapi juga menjaga hati, tidak sombong, dan tetap ingat asal-usulmu. Raka tersenyum. Ia sadar, harta dan kesuksesan hanyalah titipan. Yang paling berharga adalah perjalanan, perjuangan, dan doa yang mengiringi setiap langkahnya. Malam itu, ia menatap bintang di langit, mengingat masa lalunya yang penuh hinaan dan kesulitan. Namun semua itu kini berubah menjadi kekuatan yang menuntunnya sampai di titik ini. Raka berdiri di depan sebuah rumah besar nan megah, yang baru saja selesai dibangun. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam kunci. Bu, ini bukan hanya rumah, ini adalah bukti perjuangan kita, katanya pelan, lalu menyerahkan kunci itu ke tangan ibunya. Air mata menetes dari wajah sang ibu. Dulu, mereka tinggal di rumah reot yang hampir roboh, dindingnya bolong, atapnya bocor. Kini, di hadapannya berdiri rumah indah dengan halaman luas, penuh bunga dan pohon rindang. Raka, ibu tidak pernah bermimpi sebesar ini. Kamu benar-benar sudah membuat ibu bangga, ucapnya sambil memeluk putranya erat. Raka menghela napas panjang, mengenang masa lalunya. Semua hinaan, ejekan, dan rasa sakit telah menjadi batu pijakan untuk bangkit. Ia tersenyum hangat, lalu berkata, Bu, aku bukan pewaris harta, tapi aku perintis hidupku sendiri. Semua ini bukan karena keberuntungan, tapi karena doa ibu dan kerja keras yang tidak pernah berhenti. Malam itu, mereka makan bersama keluarga besar di rumah baru itu. Tawa dan kebahagiaan memenuhi udara. Raka kini hidup bahagia bersama orang-orang yang ia cintai, tanpa pernah melupakan siapa dirinya dulu dan dari mana ia berasal.